Oke, cek halo semuanya, selamat datang baca Stega Sports. Ini saya akan review untuk balapan di Silverstone minggu lalu. Oke, dimulai dari kelas Moto2 dulu justru kita kali ini ya, karena Moto2 lebih dulu. Oke, di mana Felix Salah akhirnya menang, Ivan Ortola posisi 2, Alex Eskrich podium pertamanya beserta chassis forward. Untuk clean race tim ini bukan pertama kalinya. Oke, Dani Holgado, Ethan Guevara, Alonso Lopez, Dani Munoz, Denis Onchu, Barry Baltus, and Sergio Garcia top 10. Para Sasaki, Robert Vietti, Gonzalez, Silly, Ferrandes, top 15 ada Luneta, Piqueras, Huertas, Rueda, Agius, Alonso, 2 tidak kelihatan, Aji, Noron, Aji, sayang banget, dari 18 ke 22, Kayo Furusato, Zona Van Gogh, dan Xavi Turtuza. Setelah ada 3 pemain DNF, ada Colin Vaya ditumbur sama David Alonso, Aaron Canet Aaron Canet dan Tony Arbolino. Oke, saya pas dulu ya. Jalan balapan yang gimana, dimana ini balapan yang paling seru di seluruh 3 kelas MotoGP musim ini. Oke, di Silverstone. Oke. Kalau saya bahas dulu awal balapan, mana awalnya Guevara ini susu Holgado. Oke, tapi pelan-pelan mereka dipepetin sama kumpulan kayak ya si siapa ya? Kayak Ortola, terus sempat ada Lopez, tuh Ortola, Lopez sama Gonzalez man. Kalau Eski sama saya belum, itu justru mereka baru baru apa tuh baru ngajar di akhir-akhir balapan. Nah, mereka berlima ini sering squabbling lah battle itu. Sebenarnya ada satu lagi, Tony Arbolino. Nah, cuman sayang banget, dia terlalu maksa masuk ke Veil itu, Veil ke chicane. Nah, imbasnya ya tumburan gitu. Bukan tumburan sifatnya, banyak jatuh di first part of the chicane gitu. Gitu. Karena tapi sebenarnya tidak juga sih, karena abunya lumayan maksa banget dari sisi dalam, motong ke sisi dalam, potong dari sisi dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ya sehingga dia kayak terlalu maksa ke sisi luar sehingga ya pasar nikung, traksi depan hilang gitu. Nah, itu yang jadi sih di Veil gitu. Nah, untuk Aji sendiri oke, okay. Tapi yang ngomong bahwa sayang banget Aji tidak dapat pace-nya di situ 2. Tapi mungkin saya bisa, mungkin karena efek dari kualifikasi sehari sebelumnya di mana dia ditumbur dengan agresi sama Azon dan Van Gogh yang kena long lap penalty besoknya itu karena kecelakaan hebat tuh di chicane Maggots and Beckett itu. Oke. Nah, tapi saya pengen sayangkan juga untuk Senna Aegis dan David Alonso. Mereka berdua nih title contender. Cuman the whole weekend, mungkin dari setelah qualifying, mungkin saya ada nonton praktisnya ya, dari qualifying sampai balapan tidak kelihatan. Alonso jelek, Aegis jelek, Furusato yang naik down di posisi sampai finish posisi kelima di Sachsenring bulan lalu tak kelihatan balapan kali ini. Oke, jadi ya ada pembalap yang underperform lah ini. Oke, ini kita masuk ke pokoknya di mana Gonzalez selebrasi terlalu awal. Saya heran-heran, why you do that though? Kenapa dia selebrasi terlalu dini? Padahal harusnya dia tahu bahwa pada saat dia sudah nyusul di Holgado dan di garis finish tinggal 1 lap lagi, hanya 1 to go gitu. Tak paham aku.
Imbasnya apa? Tumpuan Holgado, napot dia bengkok. Jadi setiap kali dia belok kanan, dia tidak bisa nikung. Kenapa? Napotnya bengkok. Gitu. Nah, sehingga Salah yang notabene di belakang yang sudah ngejar di papan papan di grup perebutan untuk juara balapan, menang balapan, itu manfaatin kesempatan itu. Justru Hogan yang sangat agresif. Nah, karena agresif manuver saat sini dimanfaatin sama Otto lah. Plus belum dimanfaatin juga sama Eskridge. Oke. Sehingga Visage menang, Otto lah 2 dan Eskridge 3. Dan ini adalah podium pertama untuk chassis forward yang memang juga ada motor MV Agusta. Tapi untuk tim forwardnya sendiri, ini podium pertama sejak 2000 berapa ya? Terakhir kali mereka podium itu coba saya lihat dulu ya, sejak tahun 2016 malah. Sejak tahun 2016 yang nyetaknya itu adalah dimana mereka menang di Misano sama Lorenzo Baldassarri. Oke. Itu terakhir kali dia Ford Clean Racing Team ini dapat podium di kelas Moto2. Oke. Yang pas itu namanya adalah Ford Racing. Oke. Oke. Shout out juga untuk Denis Sonchu, finally best result untuk Mavi Diaz. Dani Munoz dan Barry Baltus yang balik dari cedera langsung di top 10. Ya, considering a month recovery ya bisa itu. Dan Garcia, first top 10 in a while. Sergio Garcia, first top 10 in a while. Itu oke. Oke, untuk klasemennya, Manuel Gonzalez masih mimpin klasemen. Disusul Izan Guevara, Senna Edi Sports 3, top 3. Lalu ada Ivan Otola yang naik 2 posisi, disusul Holgado, stay in 5th, dan David Alonso turun 2 posisi karena tidak kelihatan di Silverstone. Bukan kelihatan, lebih jelek performanya. Vietti, Salas, Lopez, dan Vayer injau top 10. Lalu Dani Munoz, Isis Chris naik 1 posisi di posisi 12. Tony Arbolino yang DNF harus rela digeser sama Eskridge, Roberts, Baltus, Rueda, Huertas, Onchun naik 1 posisi di atas Luneta. Kalau Sasaki naik 4 posisi, nyalip Voto Fernandez, Tayo Furzato, Canet, dan Zona Van de Gogh. Fernandez 21, Furzato 22, Canet, Van de Gogh, Garcia, Piqueras, dan Aji yang nyetak poin sejauh ini. Oke. Sebelum kita ke MotoGP, kita ke Moto3 dulu, di mana si David Almanza yang kembali menang. Oke, kembali menang pertama kalinya sejak balapan buka di Thailand. Oke. Di Thailand, di mana dia sempat absen di Sachsenring. Di mana sepanjang musim dia agak sulit mengalami masa yang sulit karena dia harus mengalami cedera di Brazil, mendapatkan cedera di Brazil sampai dia harus absen di Austin. Lalu dia pole position di Itali cuman harus mundur kan tonsillitis. Lalu di Jerman juga mundur karena sakit gitu. Jadi ini bounce back yang bagus untuk Almanza. Oke. Untuk ingin pacain dirinya untuk berebut posisi 2 klasemen karena posisi 1 sudah terlalu jauh untuk dari Kiles gitu. Oke. Lalu selain itu ada juga si Alvaro Carpe, posisi 2 ada Valentin Perone back on the podium. Valentin Perone first podium ya sejak opening round juga malah. Gitu. Oke. Begitu dan juga Carpe yang dengan Carpe yang harus nunggu lagi mencari kemenangan pertamanya. Lalu ada disusul Adrian Fernandez, Joel Esteban, Joel Queso, Rico Salmela, LD O'Shea, Veda Pratama, Matthew Vettel di top 10 ada Jesus Rios, Casey O'Gorman, Guido Pini, David Gonzalez, dan Kietisak Singapong. 5-2 balap yang
Ini David Gonzalez dan Singapore nyetak poin pertamanya di babak pertama mereka, gitu, oke. Di mana David Gonzalez gantikan David Munoz dan Kiatisak Singapore gantiin si Zen Mitani yang mereka berdua masih cedera. Lalu ada Marco Morelli, Rio Ramestover, Leandro Abruzzo yang juga datang ke Silverstone sebagai pengganti Rushem Woodley di Code Motorsport. Dan ada Brian Uriarte yang finish di posisi 19 karena dia jatuh di final lap di tikungan Brooklands. Oke. Lalu ada 6 DNF, ada Ryusuke Yamanaka, Rico Laccararo, Corey Buchanan, Hakim Danish, Scott Ogden, dan Adrian Cruzes. Oke. Jujur ini balapan yang disengakan setelah balapan MotoGP, notabene. Oke. Semua mata di publik di Silverstone tertuju ke Scott Ogden yang notabene pole sitter di balapan ini. Cuman untuk CIP sendiri ditambah Adrian Cruzes posisi 2, CIP 1-2. Cuman CIP ngalami balapan yang sangat forgettable. Oke, karena apa? Satu, Adrian Cruzes jatuh. Oke. Jatuh situ, oke. Jatuh setelah di senggol sama Casey Goman yang buat dia sama Hakim Danish kemudian. Sebenarnya Hakim Danish tuh sempat hindari, cuman dia crash di tikungan chicane-nya itu di klub, di kayak sekitar club corner lah gitu, oke. Nah, akhirnya lanjut, tapi setelah kemudian DNF gitu. Lalu ada juga Scott Ogden yang mengalami high side di tikungan yang sama seperti Gilles, oke, di club corner sehingga dia harus DNF. Dan by the way, saya lupa namanya juga, di sini tidak ada Maximo Gilles yang harus absen karena cedera tulang selangka setelah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan di Club Corner pada saat kualifikasi pada hari Sabtu sehari sebelum balapan, oke, di mana dia mengalami high side yang sangat mengerikan, high speed, high side, udah, ya, buat Gilles harus absen ya, itu, which is very shame, tapi dia masih mimpin dengan sangat jauh, oke. After that, karena kecelakaan itu, nyata kecelakaan Hakim Danish dan Adrian Cruzes itu disebabkan sama Casey O'Gorman. Dan Casey O'Gorman itu, nyata Casey O'Gorman itu kayak nyenggol dikit si Cruzes sehingga terjatuh. Hakim Danish itu kayak cuman hindari aja. Gitu. Kayak hindari, habis itu satu titik kemudian jatuh juga, low side. Itu. Sayang banget. Oke. Lalu ada Corey Buchanan dan Nico Laccararo yang juga jatuh. Dan Ryusuke Yamanaka yang DNF karena mesinnya meledak. Mesin motornya meledak, oke. Nah, balapannya jalan seru, tapi imbas dari O'Gorman, insiden yang dilakukan oleh O'Gorman, split tuh, terpisah tuh jaraknya antara top 5 dengan second pack, dengan rombongan kedua itu yang Goma jadi dari ya kayak si Kelso, Zamela, O'Shea, Veda Pratama itu split itu, oke. Sehingga ya perebutan juara antara Avanza, Carpe, Pironi, Fernandez, dan Joel Esteban di antara 5 itu. Cuman Esteban lama-lama ya tidak bisa keep up dengan 4 besar di depan gitu, sehingga ya dia harus turun dulu lah. Sebenarnya ada Uriarte juga, sorry, saya tambahin. Ada 6 malah. Jadi ada 6 ada Uriarte. Sebenarnya turun perlahan, final lap, baru Uriarte jatuh gitu. Oke. Saya banget gitu. Nah, sinilah momentum. Nah, pas Uriarte jatuh, dimanfaatin sama Almanza. Nah, Almanza langsung gaspol ngacil di depan. Carpe tidak dikasih waktu untuk ngejar, sehingga ya Almanza bisa menang balapan itu di Suzuka Pironi, oke. Untuk klasemennya Mas Gilles masih mimpin sekarang di disusul sama Carpe, Almanza top
Moto3, berarti turun posisi 4, Morel turun posisi 5, Vettas di posisi 6, tapi sekarang dipepet sama Valentin Perone, yang nyari Hakim Danish, yang sayang banget finish. Matteo Bertelli dan Rico Samela now you top 10. Joel Esteban, Guido Pini, dan David Munoz turun posisi 13 yang masih absen. Adrian Fernandez naik posisi 15. They covering the lost point that he received. Eddie O'Shea, Joel Kelso, Jesus Rios, Adrian Cruces, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Yamanaka, Ujarte Buchanan, Ramos Toffer, Gonzales, Zermitani, Roger Mutli, Singapong, sekarang jadi 28 bab yang nyetak poin, dan hanya satu bab yang belum nyetak poin untuk bab full time, yaitu Nicola Carraro. Dan kita masuk ke main menu, which is MotoGP, di mana mulai dari sprint dulu, di mana Jorge Martin menang di susul Ayogura, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Joan Mir, Marco Morbidelli, dan Marc Marquez. Your top 9 disusul Diogo Moreira, Brad Binder, Luca Marini, Jacques Miller, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Pol Espargaro, Augusto Fernandez, Toprak Razgatlioglu juga ada 3 bab di DNF, ada Iker Lecuona, disenggol sama Morbidelli, Carl Crutchlow, dan Raul Fernandez. Oke. Bahas sprint dulu, oke? Ini race dimana Aprilia sangat dominasi, oke? Dimana ban belakang menentukan. Teaser lah. Jadi apa yang terjadi di ban belakang, oke? Dan yang paling sangat berdampak itu adalah pembalap Ducati. Dija kena dampaknya. Yang paling kena dampaknya Marquez, oke? Marquez awalnya ada di battle antara Bezzecchi, Alex Marquez, Dija dan Dija gitu. Cuman lama-lama turun karena ya ternyata ban belakangnya gripnya itu udah ada sudah gitu. Sehingga pada saat balapan utamanya di Sunday itu pakai ban medium. Oke. Rasa ini soft ya. Karena spin tuh belakang itu soft. Di bab namanya rear medium. Oke. Nah ya, notabene race-nya di lama. Oke. Itu aja tuh sprint atau main race-nya. Raul Fernandez mendominasi balapan tuh dari awal sampai akhir. Setelah Jorge Martin mengalami masalah di ride device-nya. Oke, sehingga Martin Australia di posisi 2, Bezzecchi yang masih belum 100% fit di posisi 3. Lalu ada Alex Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez yang lagi-lagi still struggling, Brad Binder, Luca Marini, dan Diogo Moreira top 10. Ada Franco Morbidelli, Jacques Miller, Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez, dan Fabio Quartararo bagian balap posisi terakhir yang finish karena Fabio Quartararo kena 16 detik penalti terkait tire pressure. Oke. Nah, masa di tire pressure check ya, oke. Lalu ada 7 bab DNF, ada Joan Mir Alexis di opening lap, dimana mereka kecelakaan tunggal di same corner, same lap. DNF, tapi Rins sempat lanjut satu putaran, tapi sayangnya Rins DNF. Lalu ada dia Bastianini, Iker Lecuona, Carl Crutchlow, Pecco Bagnaia yang sangat kelihatan. Lalu ada Ayogura yang sayang sekali first DNF karena terjatuh. Oke. Dan his first DNF since Austin, dimana satu pasti Austin masalah di motor. Oke. Jujur di balapan sebenarnya nggak terlalu seru dibandingin Moto2 dan Moto3, but it's still worth to watch. Dimana Fernandez itu tidak tersentuh banget. Oke. Dan tak hanya Jorge Martin yang kena masalah di ride device-nya. Ayogura juga sama gitu. Sehingga Ayogura turun di posisi kayak posisi 7 lah gitu. Nah, awalnya saya pengejar tuh di belakang Marquez, cuman sayang pas saat dia mau dapat ritmenya jatuh gitu. Sayang banget gitu. Ya gimana ya, pokoknya saya lah, it is what it is ya. Saya turun posisi 3 ya, klasemen ya
That's why they happen making mistakes though. Mistakes happen though. Saya pengen shout juga tuh Mark Bezeki yang memang yang sangat mati-matian banget di melalui fisiknya yang masih belum 100% fit. Sampai dia harus dinahan nahan kejaran dari Alex Marquez loh. Dan Alex Marquez notabene surprisingly salah satu di Mbak Bugatti yang pace-nya bagus di Silverstone. Dari sprint sampai balapan utamanya itu sprint sama-sama pace-nya bagus itu. Nah, ada di Gianantonio hampir juga nyalip si Pedro Acosta di late race pace-nya gitu. Cuman saya mereka berdua ya gagal nyalip Bezeki dan Acosta respectively gitu. Oke. Terima. Ya not much to talk lah di balapan ini, dan shout out juga untuk Paul Espargaro mengganti dengan yang balapan kali ini gantiin si Viñales. Oke. Finish di posisi 13 untuk KTM Tech 2. Oke. Untuk klasemen, Jorge Martin mimpin klasemen dengan selisih 31 poin di atas Bezeki yang nyalip Ogura, Marquez posisi 4 di Gianantonio, Raul Fernandez posisi 5, 4, 5, 6 respectively, Acosta 7, Bagnaia 8, Alex Marquez dan Luca Marini completing your top 10 lah. Ada Fermin Adeguer sekarang sama poin dengan yang masih sama poin dengan Ene Bastianini, Brad Binder mulai ngejar, Fabio Quartararo, Diego Moreira, Franco Morbidelli, Johan Zarco rumahnya bakal balik di awal September. Jack Miller naik satu posisi di atas Alex Rins. Pada Toprak Galioglu, Viñales, Lecona, Fernandez, Augusto Fernandez, Paul Espargaro sebagai posisi terakhir yang nyetak poin. Lalu Carl Crutchlow dan Jonas Folger dan Michele Pirro yang 3 lap yang tidak nyetak poin. Oke, sebelum kita tutup, saya pengen bahas soal siapa Rider of the Day dan Flop of the Day untuk each class. Untuk MotoGP saya pilih Bezeki karena Bezeki dan Raul. Saya pilih 2 untuk kelas MotoGP karena emang ini 2 balap satu dominasi dari awal sampai akhir. Lalu untuk Bezeki karena perjuangan dia mendapat podium di Silverstone, oke. Sedangkan harus absen di Sachsenring, oke. Lalu untuk flopnya, ya Pecco, non-existent. Qualifying jelek, sprint jelek, balapan jelek, bahkan pas balapan aja dia tidak pernah merangsak ke top 10. Ya Pecco is non-existent di Silverstone kali ini, jelek banget sumpah. Untuk Moto2 saya akan pilih si Philip Salach, Vanik menang pertama dia. Untuk flop sudah jelas, there can only be one yang layak, which is Manu Gonzalez. Why the fuck you do that though? Why? Dan untuk Moto3 saya untuk Rider of the Day saya akan pilih si Almanza yang finally bounce back, oke. Bounce back. Dan untuk flopnya jujur susah. Susah sih. Gilles bisa nilai karena cedera, oke. Morelli tidak kelihatan juga. Ini antara Morelli yang tidak kelihatan banget sama Scott Ogden position itu. Enggak, dua-duanya lah. Scott Ogden sama Morelli. Morelli karena memang sepanjang weekend tidak kelihatan. Scott Ogden karena tidak bisa manfaatin position dia yang belum itu karena high side gitu. Oke. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget sudah nonton. Untuk nonton atau dengerin. Ya, jangan lupa like, share video ini. Jangan lupa subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa juga ikut video lainnya. Oke, I'll see you in the next video and see ya.